lafaznya? Kok lafaznya di sini Allah? Ya Allah, astagfirullah. Itu transliterasinya ada nggak bisa bahasa Arab. Berarti Gitu loh. lo tadi Enggak, gue nggak kaki Korintus ada lafaznya berubah nggak di situ? di situ bacanya Allah atau Allahi? Allahi, karena ada kasroh dia. Kan lo? Oke, nggak apa-apa, gue mengosongkan diri, biarkan gue kena. Biarkan gue kena. Ini Allah ya. Nah, ini sentakla walarji, koptikunya. Nah, di sini dikatakan hadza ismi al-ilah kholaq. Kalimat yang bisa berubah harkatnya. Apa itu harkat? An, in, on, a, i, u. Nah, ada juga yang dinamakan dengan lafal mabni. Apa itu lafal mabni? Kalimat yang harkat tetap walau bagaimanapun kalimatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Nah, kalian udah lihat ya perdebatan antara Quraisy dan penghujat Islam, kiamat. Nah, kalian udah lihat bahwa di part pertama, di part kedua adanya emosional daripada kiamat. Nah, di part ketiga ini ada hal yang aneh. Apa hal yang aneh yang segera kita akan nonton, yaitu rebut nama Allah. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kemudian kiamat itu kekeh bahwa Allah itu milik orang Kristen. Paham maksudnya lafalnya? Itu bahwa milik orang Kristen. Sehingga keseakan-akanan bahwa ada pertanyaan kiamat yang gak bisa dijawab oleh Quraisy. Digiring oleh kiamat, Quraisy keluar. Digiring lagi, Quraisy keluar. Inilah yang membuat kiamat emosi. Karena setiap jebakan yang dibuat oleh kiamat semuanya dihalau oleh Quraisy dan tak mampu kiamat itu memasukkan Quraisy dalam perangkapnya. Tapi yang paling keren daripada Quraisy justru dalam video ini adalah kebalikan daripada semua itu. Kiamat yang masuk dalam perangkap Quraisy. Oke, tanpa kita perpanjang, mari sama-sama kita saksikan di dalam videonya. Kiamat versus Quraisy, debat yang tak pernah usai dan semakin memanas. Let's go. Ya, nanti kita Coba Yesus lu hidup di abad ke-7, bisa menang lawan Nabi kami? Bisa. Coba gitu aja dulu deh. Yesus lu bangkitin di abad ke-7 ke Arab lawan Nabi kami. Nggak usah di Mekah, nggak usah di Madinah, di Jeddah. Bisa menang. Oke. Jadi jangan ke sana, Alda. Gue terlalu jahat kalau gue counter. Silakan. Lo dengar baik-baik ya. Oke. Ustadz Wafi mengatakan pertahanan Allah itu pernah jebol, betul nggak? Ustadz Wafi mengatakan nggak tahu. Lo nggak tahu dia. Coba. Ada nggak? Enggak, ini kemana tadi yang sekali lihat, coba lihat dia loncat dia, Bre. Melayang-layang ke permukaan air. Sekarang ke Ustadz Wafi. Takut dia. Gimana lo? Enggak, gue ikutin lu, Bre. Gue ikutin lu. Ini gue mengosongkan diri dari tadi di sini. Silakan, ayo kita sekarang ke Ustadz Wafi, kawan-kawan. Gas, ayo mau kemana? Ya. Jadi Ustadz Wafi mengatakan pertahanan Allahmu itu pernah jebol. Oke, terus? Karena apa? Karena ayat Guronde surah 22 nomor 5. Goroni. Ya, Al-Hajj 52. Nah, gimana lu mau mengatakan bisa nggak menang sama Muhammad? Jangankan Muhammad, Allahmu aja pertahanannya dijebol sama iblis. Ya coba gini, kita kan udah lihat track record Yesus lawan Konstantin gitu kan. Kita udah lihat kayak gimana dia berantakan. Ya saya coba sekarang sama Nabi kami. Atau mau langsung sama Allah. Oke. Berantakannya apa? Hilangkan kata Allah dalam Bible. Siapa yang bangkitin Yesus buat aja? Hilangkan kata Allah di sana. Mau siapa yang bangkitin Yesus? Coba, Allah itu dari kata apa? Ini udah nggak tahu sejarah lagi lu nya. Allah dari kata apa? A-L-L-A-H. Sejarahnya. Iya. A-L-L-A-H. Allah ya. Terus? Alif Lam Mim itu proper name bukan? Proper name. Proper name. Lu tahu dari mana proper name? Ya lihat aja lah. Bismi Allah, dengan nama Allah. Proper name udah. Terus? Di mana? Di situ disebutnya nama. Dengan nama. Bismi, ismi nama di situ. Coba kata bismi. Ya, anjir nggak tahu dia. Kata bismi itu apakah artinya nama? Ismi dengan nama. Ismi nama, bi dengan Allah. Oke.
Di situ kata-katanya di situ disebutnya Allah atau ilahi. Ya Allah, Bismillah, Bismi Allah. Kok ilahi? Loh, Ilahi alif lam ha, hanya nanti pakai kasroh. Ilahi baru. nih. Bismillahi. Nih. Iya itu Allah kan lafaznya. Kok lafaznya di sini Allah nggak? Ya Allah, astagfirullah. Itu transliterasinya Alda nggak bisa bahasa Arab. Berarti itu Alda. bukan. Nih. Oh, saya tuh habis diskusi ini kok sama orang Islam kemarin. Dia pakai Romawinya kawan-kawan dialog, Nih. nggak pakai lafaz Arabnya. Ini lafaznya begini nggak itu? Itu ya betul, alif lam lam ha, ya betul. Nah, di sini alif lam lam ha nggak? Mana? Coba balikin. Ntar, nih. Mana? Alif lam lam ha itu ada itu. Lu nggak minus kan? Itu sama Alda. Nih. Astagfirullah. Itu sama. Sama lafaznya. Iya. Beda. Itu alif itu alif juga. Balikin lagi. Itu lekukan yang pertama lam di sini juga. Balikin lagi. Ini mana nih bawahnya? Mana? Itu tajwid Alda. Loh. Sama kayak di Hebrew ya, ini kud. Itu bukan bagian dari lafaz ya Allah Alda. Nih. Makanya jangan berdusta nih. Gua nggak berdusta gua jujur supaya lu belajar. Tajwidnya itu. Makanya tadi yang gue bilang kasroh, kalau kasroh baca i, kalau domah baca u atau o, kalau fathah bacanya a. Nih. Ya, mana? Jangan dusta bro nih ya. Ya. Apa ini bacanya? Itu saya copy tuh ya. Apa ini bacanya? Allahi. Nah, bacanya Allahi. Loh iya karena ada kasroh itu di ha. Tapi lafaznya apakah berubah? Ada i-nya kan? Betul. Nah, berarti bukan Allahi. Berarti bukan Allahi apa sih? Loh, Lihat gini, kalau lu lihat mau katanya berubah, lihat lafaznya berubah nggak? Gitu nggak loh. bisa dusta. Lo tadi Enggak, gue ngomongin- nggak kayak Korintus Alda. Lafaznya berubah nggak di situ? di situ bacanya Allah atau Allahi. Allahi karena ada kasroh di ha. Berarti namanya Tuhanmu siapa menurut Quran ini? Nama Tuhan gua Allah. Allahi, kok masih bohong gimana sih? Itu kan tanda bacanya di Arab kan begitu. Contoh misalnya kita pakai ini ya al-masih. Ya. Al-masih juga bisa al-masiha, al-masihu, itu bisa itu. Tunjukkan saya di dalam Ya. Quran disebut nama Allah bukan Allahi. Oke, Fatihah ayat 1. Loh ini Allahi di sini. Itu Al-Fatihah. Bismillah itu. Ini apa? Lah ya udah itu lihat itu lafaznya nggak berubah. Ini Allahi. Lah terus kenapa kalau Allahi? Ya berarti nama Tuhanmu Allahi. Ini kan karena menyambung ke Rahman. Gimana sih dia nggak tahu penyambungan kata dalam Islam? Contoh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena ada akbar di sana. Nanti alif lamnya melebur kepada nama Allah. Sama kayak Bismillahirrohman, Hirohman gitu kan. Ini disambungin ke Rohman, makanya dikasih kasroh di bawah. Kalau lu mau baca Allah Rohman ya bisa juga. Cuma kalau orang-orang Arab biasanya menyambungkan gitu loh. Inilah maksud gua tuh. Salah. Pelajari bahasa asli, jadi lu ngerti gitu. Salah. Nah itu dalam tata bahasa Arab itu lu Iya. disebutnya karena ada kata sambungnya. Iya, ya, gua buka ini ya, gua buka Bible Arabik ya, gua buka Bible Arabik nih misalnya. Misalnya yang ada kata Allah ya, di mana ya ada kata Allah? Tunggu. Kita buka perjanjian baru aja, perjanjian baru ada kata Allah. Misalnya perjanjian baru gua buka di kata Allah di mana ya adanya? Kita ambil kita ke Bible Arabik ya. Kan dalam Alkitab kan Allah itu bukan nama.
Iya nggak apa-apa. Kis 1333. Kis 1333. Artinya Anda sedang sepakat dengan yang saya katakan dong. 1333. Enggak, kalau Kristen Arab Allah itu nama. Nanti gua kasih lihat datanya. Tapi tunggu dulu sebentar. Itu yang dari Koptik itu bukan nama di situ. Nama dia. Tunggu bentar. Enggak. Itu udah dibahas kok sama orang Koptik sendiri, bukan nama dalam dimaknai dengan Islam itu beda. Iya. Nanti kita ke sana. Nah, ini ya, misalnya Allah. Sejak kapan Kis 1333. orang Koptik yang di Takla itu kan, Sentakla Iya. itu. Sejak kapan orang Koptik kemudian mengatakan Allah SWT itu sama? Nah, Kalau sama enggak, tapi nama. bukan proper name. Mana Nama disebut kok. proper name di situ? Ya enggak, kalau dalam bahasa Arab ya nama aja gitu. Proper name bahasa Nah. Arabnya apa? Nah, bicara tentang nama itu maksudnya adalah sesembahan. Nggak bisa, itu eksegesis jatuhnya. Nggak soal Memang struktura. begitu, lu menganggap namanya itu sebagai macam tono gitu. Nama ada materi di dalam. Lah ya, tono ya proper name dong. Iya. Oke, kalau Ya iya, ya udah apa jadinya? ada nggak bentuk jamaknya tono? Ya, nggak ada. Nggak ada. Sekarang Allah ada nggak bentuk jamaknya? Ya nggak ada. Nggak ada, dusta. Lo di mana sih? Ya, kalau gua bertakia Korintus, silakan tunjukkan di mana Allah ada bahasa ada jamaknya. Arabik, coba silakan buka Arabik. Oke. Di mana Allah ada ininya? Silakan. Oke, lo hancur lo berat nih ya. Silahkan. Oke, nih, aku tunjukin. Tajwid dibilang namanya jadi berubah. Ya, maksud gua gini. Gimana ya gua ngomongnya? Nggak enak juga. Gara-gara apa ya? Kalian yang bawa ini no offense, kalian yang bawa Belanda sama Portugis, tapi kalian ke Arab-Araban, yang ngajarin bahasa Arabnya nggak ada gitu. Nih ya, nih lihat ya. Saya tunjukkan Anda. Nih di X13 nomor 5 Alda. Sekarang ini atau Anda tunjukkan dulu yang itu apa? Ya, nih. Ini X13 nomor 5. Tunggulah sekalian karena nanti gua open cam. Terus kalian buka yang ini juga. Ini gua buka juga. Ini. Gua bisa digedein nggak? Atau yang gedenya langsung 2 aja? Bisa tuh, coba. Coba. Nah ini X35. Kita baca dari sini. Wa akhadha yubasiru ni bi kalimati lahi. Bi kalimati lahi. Nah, ini ada kasrohnya. Lafadznya sama. Betul. Karena di situ memang bukan proper name. Bukan proper name. Oke, bukan proper name. Kita ke Kristen cabang Arab. Kena kan lu? Oke, nggak apa-apa, gue mengosongkan diri, biarkan gua kena. Ini Allah ya. Nah, ini Sentakla ORG, Koptik punya. Nah, di sini dikatakan hadza ismi al-ilah khalaqo Mana disebut proper name? jama'i hanatha. Mana disebut proper name? Ini. Hadza ismi. Hadza adalah nama sang Tuhan yang menciptakan makhluk. Bukan makhluk ini. Ini apa ya? Seluruh keadaan. Nah, oke. Itu Nah, udah salah nerjemahin. Aduh. Ini ya, saya tunjukin. Enggak, ini gue terjemah. Nah, ini. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Selamat datang di kebenaran. Nggak ada selamat datang. Ini nama Tuhan dibilang ini. Hadza Lo ismi. nggak lagi ngomong sama orang awam. Nih, lihat. Lah iya, ini gue memang lagi nggak ngomong sama orang awam, orang bebal gue lagi ngomongin. Nah, ini lo melihat fakta kebenaran. Oke, silakan coba lu yang gede sekarang. Itu data gue ya dari Kristen cabang Arab. Makanya kita tuh kelas itu sama Kristen cabang Indonesia, bukan yang Arab. Nih, ketika Oke. lo mengatakan itu adalah disebut sebagai proper name ya. Nih ya, penggunaan kata Allah oleh saya tidak selalu berarti bahwa saya merujuk kepada Sang Pencipta secara umum yang saya sembah, dan juga tidak menyarankan bahwa saya memiliki pandangan yang sama dengan Anda tentang dewa yang Anda sembah. Nih ya. Dan di sini ternyata bicara tentang Elohim, nih lihat ya. Salah satu nama Tuhan dalam adalah Elohim. Jadi yang dimaksud nama di sini ini bukan berbicara tentang proper name.
Tetapi ini berbicara tentang generic name karena Elohim pun dikatakan di sini nama. Iya. Nah, berbicara tentang nama-nama Tuhan di dalam Alkitab itu banyak. Bicara tentang apa? Yod-Heh-Vav-He, ada Yahweh Titzkenu, ada nanti Iya gitu. Nah, sebagai apa? Ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan datanya aja deh. Boleh silakan. Gua udah tahu Yahudi itu nama Tuhannya ada 7. Udah tahu itu. Cuman kita kan nggak ke Yahudi. Gua ini mau yang Kristennya ini gitu loh. Ini nih, lihat nih ya. Nih, ada disebutnya El Roy, ya. Ada disebut juga sebagai El Shaddai. Nah, ini berbicara tentang apa nih nama ini? Apakah Allah memiliki nama? Di sini kita mengakui bahwa Allah itu memiliki nama, tetapi nama yang disebut bagi Allah itu menunjuk sifat keberadaan. Oh ini Indonesia ini Kristen Indonesia, kita Kristen Arab. Benar, Anda tadi mengatakan Allah itu bukan proper name tapi sifat, betul? Nama Allah iya. Sifat nggak? Sama ya ini ya. Weh, dar, selamat datang di kebenaran, baru ngeh gua. Kebenaran. Nah, lu sendiri yang ketika saya ingat Sama ya, berarti ya. langsung. Nah, jadi berbicara Thank you datanya. tentang sang sesembahan itu yang dimaksud nama itu bukan proper name dalam arti tono kayak yang lu tadi bilang. Nggak bisa, karena kalau lu bilang proper name itu nggak tertulis, nggak sola scriptura. Nah, di mana Kalau di situ disebutnya Allah itu sebagai proper name? Di mana? Di mana bahasa orang-orang agamawan proper name itu di mana? Website mana? Loh, Website artinya, orang Arab mana yang bahas itu? Apa proper name? Bahasa Arabnya apa proper name? Anda tadi sudah mengatakan Allah itu sebagai proper name di awal, lupa. Dar, selamat datang. Nama. Proper name itu dalam bahasa Indonesia ya nama. Sekarang denial lagi, lu kebanyakan denial perah dari tadi. Bukan denial, lu tiap gua kasih data lu nggak bisa counter. Nah, kebalik. Gimana? Oke, sekarang saya buktikan. Tadi kan Anda mengatakan, ya. Anda tadi mengatakan, lo hancur lo buat ya. Nggak bisa bre, ini orang-orang Arab mau Kristen maupun Islam, Allah itu nama. Lu mau bawa kamus mana aja, Allah itu nama. Nah, tadi lo bilang proper name, dia berarti ditarik omongannya. Ya udah mau proper name nama bebas. Nah, sekarang udah bebas ngawurnya. Bukan bebas ngawurnya. Gua pakai kamus sekarang ya. Ini gua pakai kamus. Lu kalau nggak mau Kristen cabang Arab boleh. Kita pakai kamus orang bule. Ya. Nah, nih ya, nih. Lu, ya mau kemana? Mau kemana? Tadi apalagi yang lu mau denial dari data lu sendiri, lu udah hancur di situ. Mana ada gua denial? Gua mengiyakan semua data gua. Gimana gua denial? Ya, di Tadi situ, lu bawa data ini gua iyain, lu bawa data ini gua iyain. Di mana gua enggak-enggaan? ya udah, di situ bicara tentang sang sesembahan. Jadi itu bukan tentang proper name yang. Ya, tapi ada nama di situ. Oke teman-teman, kita selesai udah melihat videonya ya. Nah sampai-sampai bawa nama-nama Ustadz Wafi kayak gitu ya. Cara mencari remis yaitu dengan membawa nama orang. Oke kalian simak. Aku akan membongkar kepada kalian semua ya teman-teman ya. Saya akan bongkar sebodoh apa dan sedungu apa. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Sehingga coba kalian perhatikan ya. Ini kalian perhatiin. Kiamat bilang bahwa miliknya orang Islam itu sebenarnya Allahi. Dan Allah itu miliknya Kristen. Kenapa? Karena di awal surat, di dalam Bismillah, itu ditulis dengan Allahi. Bacanya Allahi. Jadi Islam ini nyamar-nyamar buat ngambil lafal Allah. Karena seharusnya ditulis dengan Allahi. Nah ini gimana cara kita ketahui? Berarti menunjukkan sebodoh apa dia tidak melihat bahwa di sini adalah harokat. Dan dia tidak mau belajar tentang harokat. Jadi ibaratnya teman-teman, ya kalian jangan sampai sebodoh ini ya. Jadi ibaratnya gini, menebak, ya menebak, ngelihat. Nih Islam sok-sokan bilang lafal Allah milik mereka. Nah ini cara kiamat belajar. Begitu dia belajar, oh ini bukan milik mereka. Kenapa? Allah milik kami. Kalau mereka miliknya Allahi. Nah karena ada itu, ada kasroh tuh, ada kasroh. Dia nggak mau tahu. Kasroh itu apa, dummah itu apa, fatah itu nggak mau tahu dia apa. Kan lucu, kan aneh banget ya. Oke, simak penjelasannya teman-teman. Nah ini yang nggak dipelajari, bahwa di dalam bahasa Arab teman-teman sekalian ada lafal dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan lafal mu'rab. Apa itu kalimat lafal mu'rab? Nih kalau bisa kalian catat nih. Kalimat yang bisa berubah harkatnya. Apa itu harkat? An, in, on, a, i, u. Nah ada juga yang dinamakan dengan lafal mabni.
Apa itu lafal mabni? Kalimat yang harkat tetap walau bagaimanapun kalimatnya. Misalnya contoh, kalimat yang mu'rab, lafal Allah salah satunya. Nah, lafal Allah ini bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allahi, bisa dibaca Allaha. Tergantung mekanisme kata-kata dalam bahasa Arab, lafal Allah ini jatuh sebagai amil apa. Nanti saya bilang amil itu bagaimana. Jatuh sebagai makmulnya siapa. Udah. Nah, kalau lafal mabni, kalimat yang harkatnya tetap dan tak akan pernah berubah. Nah, walau bagaimanapun posisinya, harkatnya itu nggak bisa dibaca musaya, nggak bisa. Berarti nggak bisa musaya. Mau kita baca musayi, nggak bisa. Musayu, nggak bisa. Tetap dia harkatnya seperti ini selama-lamanya. Itu dinamakan dengan isim mabni. Namun lafal Allah ini lafal yang mu'rab. Bisa dibaca Allaha, bisa dibaca Allahi, bisa dibaca Allahu. Tergantung amil. Nah, maksudnya amil kayak contoh apa? Bismi, ya bismillah. Nah, pada kata bismillah di sini ada huruf jar, di sini ada mudhaf, di sini ada mudhaf ilaih. Syaraf daripada mudhaf ilaih adalah majrur. Arti majrur mengkasrahkan mudhaf ilaih. Nah, lafal Allah di sini jatuh sebagai mudhaf ilaih. Maka dibacanya Allahi. Nah, kalau lafal Allah ini berada pada permulaan kalimat, teman-teman, nih lafal Allah. Nah, berada pada permulaan kalimat menjadi pembuka kalimat, maka jatuh dia sebagai mubtada. Hukum mubtada itu marfu, artinya berbaris dhammah. Maka dibaca Allahu. Kalau dia menjadi menjadi wasaf ya, wasaf ataupun sifat, ada banyak, ada sifat dan abadal dan semuanya ketentuannya. Nah, maka boleh dibaca dia Allah. Nah, itu nanti kalau kalian mempelajari nahwu lebih dalam, kalian akan paham akan hal ini. Cuma yang perlu kalian tahu untuk hari ini bahwa ada lafal mu'rab dan ada lafal mabni. Berarti sungguh tolol dan teramat tolol ya, bilang gini bahwa Islam itu Allahi, kami yang punya Allah itu tolol. Karena lafal Allah itu bukan kalimat bahasa Indonesia. Paling kurang serapannya bahasa Arab. Maka kita adalah orang yang tunduk di atas standar bagaimana pengucapan dan penulisan bahasa Arab. Enggak bisa kita mengada-ngada. Contoh, nggak usah jauh. Aku tanya kepada kalian semua ya teman-teman ya. Kalau tertulis coca-cola, gini. Coba aku kasih contoh ke kalian. Oke, perhatikan kalimat yang aku buat. Nah, kira-kira dengan kalimat ini, sekalipun kalian adalah merupakan orang Indonesia, ini merupakan kata-kata serapan ataupun produk daripada selain bahasa Indonesia. Maka kita berdasarkan undang-undang kebahasaan, di mana kita tertunduk di atas bahasa serapan. Nah, bahasa serapan ini kita baca apa? Coca-cola? Tidak. Kita baca apa? Coca-Cola. Tetap pada dasar serapannya. Oke. Ini kita baca apa? Blue Toot? Tidak. Tetap kita baca Bluetooth. Kenapa? Dari tempat serapannya. Oke. Ini yang kita baca apa? Pacebo? Tidak. Tetap kita baca Facebook. Karena apa? Kita tahu serapannya dari mana. Nah, kita masuk kepada lafal Allah. A-L-L-A-H. Nah, kalau kita masuk, kita baca ini Allah, sama seperti kita baca ini coca-cola. Sama seperti kayak kita baca ini Blue Toot. Sama seperti kita baca ini Pacebo. Nah, di mana kita mengkhianati yang namanya ketatabahasaan, di mana kata-kata serapan itu diselewengkan tata cara bahasanya. Itu tidak mungkin dan salah. Akan tetapi, kalau memang diserap dari Arab, maka sesuai kaedah dan tata cara orang Arab melafalkan. Nah, orang Arab melafalkan kalimat lafal jalalah ini dengan Allah, bukan Allah. Nah, sama juga seperti kita ingin menyelewengkan. Oh, orang Inggris bacanya Coca-Cola, kita baca coca-cola. Nah, ini logika yang sempit. Oke, coba kalian perhatikan pada kalimat ini ya. Nah, di mana di sini? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Coba kalian di sini. Apa harkatnya? Allah. Allahu di sini tulisnya, bukannya Allahi. Berarti menunjukkan apa? Bahasa Arab punya standar seperti itu, dinamakan dengan isim mu'rab. Ada yang namanya contoh Muhammad, kadang dibaca Muhammadin, kadang dibaca Muhammadan, kadang dibaca Muhammadun. Kenapa? Tergantung posisi letaknya. Kebetulan pada ayat yang tadi saya bawa, yang ini teman-teman. Nah, ini posisinya menjadi khabar. Hukum khabar itu marfu, arti marfu dia mendummahkan. Nah, karena hukum itu ada tiga, ada hukum majrur,
ada hukum nasab, ada hukum marfu. Nah, nasab artinya mengkasrahkan, memfatahkan. Kalau majrur apa? Mengkasrahkan. Kalau marfu apa? Mendumahkan. Tergantung tata letak kalimatnya di mana. Kalau tata letaknya pada posisi majrur, dia akan berbaris kasrah. Kalau tata letaknya di posisi nasab, dia akan berbaris fathah. Kalau tata letaknya di posisi marfu, itu akan berbaris dhammah. Posisi marfu misalnya jadi fa'il, misalnya jadi mubtada, jadi khabar. Posisi fathah jadi apa? Jadi maf'ul. Jadi hal misalnya. Oh, posisi dia kasrah, dimasuki huruf jar ataupun menjadi mudhaf ilaih. Itu syarat dan ketentuannya. Berarti kan akan sangat bodoh ya teman-teman kalau bilang ya Tuhan kalian Allahi. Aduh, cuma salahnya Kores tadi nggak buka semua Al-Quran. Coba dia buka Allahu ada, Allah ada. Nah, mampus dia di situ kan. Karena apa? Mungkin lupa buka aja ya. Ya, tapi setidaknya kita di Muslim semuanya punya jawaban, no muter-muter. Oke, apalagi tadi di dalam video tersebut. Dan hal yang paling konyolnya dalam video tersebut yang harus kita reaksi, tahu nggak dia bilang? Benar, nama itu nggak memiliki jamak, sama seperti saya Daman. Yang nggak ada kalimat untuk menunjukkan ada kata-kata jamak pada nama saya. Benar, kalau memang lafal Allah itu nama, kata si Kiamat, karena dia ingin membela bahwa nama Allah itu bukan nama, tetapi julukan, kata dia ada yang namanya jamak pada lafal Allah. Sampai mati saya belajar bahasa Arab nggak ada. Karena dia mengambil dalih ke sini teman-teman. Dia mengambil dalih ke sini. Nah, karena dia ingin mengambil dari gini. Dalam bahasa Arab, ilahun ini kalimat mufrad. Ilahun. Oke, ini kalimat mufrad. Nah, kalimat mufrad artinya apa? Singular. 1%. Berarti ini artinya apa? Satu Tuhan. Nah, kalau banyak Tuhan, ini disebut dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab alihatun, ini jamak. Tapi lafal Allah emang ada jamaknya. Sampai mati kalian cari Al-Quran bolak-balik, kamus bahasa Arab bolak-balik, sampai kalian tersalto-salto, otak kalian berceceran, gak akan pernah kalian temui. Gak ada. Lafal Allah itu gak ada jamaknya. Tapi si dungu Kiamat itu dia mengambil lafal jamaknya, tahu nggak apa? Bahwa oh berarti Allah ini punya kalimat jamak. Karena apa? Lafal Allah diambil daripada kata ilah. Astaghfirullah. Oke, coba kalian perhatikan. Dia ada lafaz ya, lafal isim. Dia ada lafaz, kalau dia berupa lafaz bukan berupa alamiah, dia akan ada lafaznya dan ditinjau kepada maknanya. Mana contoh? Untuk orang yang kita pujikan. Nah, kita bilang kepada dia Muhammadin. Bukan namanya Muhammadin, tapi kita bilang engkau adalah Muhammadin, orang yang dipujikan. Atau kalau ada orang yang cakep, kita panggil anta jamalun. Engkau itu cakep. Artinya bukan kita panggil bahwa nama dia Jamal. Nah, ini lafal tawatu namanya. Artinya apa? Kesesuaian lafalnya meninjau maknanya. Oh, ada orang memang dia banyak banget pujian kepadanya, kita panggil anta Muhammadin, engkau adalah orang yang banyak dipujikan orang, namamu harum gitu. Nah, detik dia menjadi alamiah, dia ada lafalnya, maknanya ndak ada lagi, batalah makna dan segala ketentuan. Contoh, orang yang kita panggil Jamal, arti Jamal cakep. Nah, kalau kita namai orang yang jelek, nah, padahal dia jelek, tapi kita panggil Jamal, boleh? Boleh. Apakah gara-gara dia jelek batal Jamal? Enggak, tetap namanya Jamal. Untuk menunjukkan apa? Detik dinamakan, yang dinamakan sesuatu yang berkonsekuensi alamiah dalam bahasa Arab, di mana itu tidak lagi meninjau makna dan ketentuan keberlakuan. Sama juga Muhammadin. Ada orang kita namain Muhammad, orang yang dipujikan. Ada seorang anak namanya Muhammad. Terus pekerjaannya apa? Begal. Nah, apakah kita meninjau, oh ini batal namanya Muhammad, kenapa dia suka begal? Enggak, karena maksud daripada alamiah, maknanya sudah tak ditinjau lagi menjadi sebuah penamaan. Begitu juga lafal Allah yang diambil daripada kata ilahun, yang artinya Tuhan. Nah, detik dinamakan sudah tidak meninjau lagi ilahun ini dan makna daripada ilahun ini ketika menjadi lafal Allah. Maka ini menjadi kalimat yang tidak sah lagi dikatakan bisa mempunyai jamak. Misalnya, nama saya
Jamal. Apakah saat ada Jamal 3 orang kita panggil ya Jumilal? Enggak, tetap ya Jamal, enggak ada kalimat jamaknya. Tetap Jamal, ya Jamal, Jamal dan Jamal. Paham ya maksudnya? Makanya saya agak heran dengan apologetika Kristen, teman-teman. Apa mereka enggak ada tujuan selain kebencian, mau benar-benar belajar? Saya sumpah loh, saya bersedia untuk mengajarkan mereka. Nggak usah kita pelajari dari Al-Quran, kita pelajari daripada Bible bahasa Arab. Setiap contoh bahasa Arabnya saya pakai Bible bahasa Arab. Takutnya ketahuan ntar ya, pada mualaf mereka kan. Takutnya gitu. Nah gitu, jadi dalam isim ada yang namanya alamiah, teman-teman. Nah alamiah konsekuensinya apa? Kalau udah dinamakan itu udah nggak ada tinjauan apa-apa lagi. Nggak ada tinjauan diambil dari kata apa, apakah maknanya apa, nggak ada urusan. Karena detik dinamakan misalnya nama orang kucing, kita kasih nama orang ya, ataupun anak kita kasih nama kucing. Nah, detik dia adalah manusia, apakah batal makna nama dia kucing? Enggak. Artinya setelah dinamakan, nama tersebut tidak lagi ditinjau makna dan ketentuannya gitu. Paham ya? Tepuk tangan buat Bang Daman dan ini. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Jazakallah yang telah menyimak dan menerima ilmunya. Jangan lupa untuk di-share dan disebarluaskan. Dan untuk kalian, ini masih ada 4 ya, debat Kores sama Kiamat ini masih ada 4. Part 4. Nah, nanti kita akan siarkan lagi. Nah, buat kalian teman-teman, jangan lupa diambil potongan-potongan video saya kalau seandainya ini bermanfaat dan kalian up di platform Anda di TikTok. Kalau itu menjadi views yang banyak dan menjadi rezeki untuk Anda, ambillah, saya tidak perlu. Yang penting dakwah kita dapat menyebar luas. Itu yang paling saya harapkan. Semoga kemudian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membentengi akidah kita untuk selalu kuat di dalam dinul Islam. Karena di dalam setiap video saya selalu suguhkan bagaimana kemudian saya mereaksi murtadin. Di mana di Islam itu kebenaran terletak pada pola pikir. Bukan daripada hayalan semata, berjumpa, pertemuan dan segalanya. Karena Islam menjelaskan segalanya, maka kuatkanlah dan bentengkanlah hati kalian di Islam. Terima kasih banyak. Saya Adaman Huri. Salam Al-Mantiki Reaction. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.